Oke. Sudah sangat dipastikan nih, para pengabdi rebahan teh sudah menunggu Mimin Sari Rasa untuk menemani hari-hari suram kalian kan. Setelah libur dari dunia perbacotan ini dan untuk mengawali pertemuan manis ini, today dengan pribadi yang lebih baik, kalem, lemah lembut, dan memang sejatinya adalah wanita yang solehot, Sari Rasa akan membawakan film yang berjudul Taken yang tayang tahun 2008. Film yang dibintangi oleh Pak D. Liam Neeson ini menceritakan tentang seorang mantan anggota CIA, yaitu Bapak Neeson sendiri yang berperan sebagai Brian. Dia berusaha mengembalikan putrinya yang diculik oleh komplotan penculik Albania. Udah siap nih? Udah siap kan? Udah jangan liatin foto Sari Rasa mulu di IG yang akhirnya mengundang Anda untuk terus ke kamar mandi. Lebih baik langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! How are you? I'm fine. How are you? Hari itu dia berada di sebuah toko elektronik dan dengan hati-hati memilih perangkat karaoke untuk ulang tahun putrinya yang berusia 17 tahun, Kim. Esoknya saat Brian tiba di lokasi pestanya, ibu Kim Lenore datang dan disusul putrinya Kim. Dan for information, Cuk, karena sudah bercerai, Lenore bersikap dingin terhadap Brian. Walaupun dari awal Lenore sudah mengkritik kado yang dibawa oleh Brian, tapi putrinya sangat senang dengan hadiah tersebut. Namun tidak beberapa lama kemudian, Brian merasa sedikit sedih karena melihat hadiah kuda besar dari ayah tirinya Kim yang kaya, Stuart. Dan bisa dilihat sendiri, Kim sangat excited menerima hadiah tersebut. Good to see you, Brian. You too. Singkat waktu malam pun tiba. Di apartemen kecilnya yang sederhana, 3 teman yang semuanya juga pensiunan agen rahasia mampir untuk bermain poker sambil menikmati steak and beer. Di tengah perbincangan, salah satu dari mereka, Sam, yang bekerja menjadi tim keamanan artis, berkata jika timnya kekurangan orang. Jadi dia mengajak Brian untuk gabung hitung-hitung cari penghasilan tambahan. Brian yang dulu pernah menjadi agen khusus langsung mengiyakan hal itu karena menurutnya bukan masalah besar. Esoknya Brian dan tim langsung mulai bekerja. Menunggu sang artis selesai perform, Brian ngebok bareng teman-temannya. Di tengah permainan yang seru itu tiba-tiba Kim menelpon Brian. Senang bukan main ketika Brian tahu jika Kim menelponnya untuk mengajak dia makan siang bersama. Saat konser selesai terjadi kericuhan karena tiba-tiba pagar penonton terbuka dan membuat semua penonton itu berbondong-bondong masuk dan mencoba mendekati sang artis. Di sini Brian dengan cekatan langsung melindungi sang artis. Bukan hanya dari penonton tapi juga dari orang asing yang mencoba menikam artis dari balik tembok. Sudah sangat dipastikan nih jika kemampuan Brian si mantan agen khusus ini tidak bisa diragukan. Di mobil, Brian mencoba menenangkan artis tersebut hingga tiba di hotel. Merasa sudah diselamatkan, sang artis langsung mengucapkan terima kasih dan untuk membalas asu. Sampai mana tadi ya? Oh ini. Dan untuk membalas jasa Brian, sang artis bersedia melatih vokal putrinya, Kim, agar dia bisa menjadi penyanyi yang profesional. Besoknya di restoran, Brian sudah tidak sabar bertemu dengan Kim. Dia juga sangat bersemangat karena ingin memberitahu Kim tentang tawaran sang artis kemarin. Setelah cukup lama menunggu, Kim pun datang. Tapi ternyata dia tidak datang sendirian, melainkan bersama ibunya Lenore. Dan tujuan Kim mengajak Brian makan siang bersama adalah untuk meminta izin Brian agar dirinya bisa berlibur ke Paris bersama dengan temannya Amanda. Lenore yang sudah muak dengan berbagai ketakutan Brian langsung menyodorkan surat izin orang tua dan meminta Brian untuk menandatanganinya hingga masalah cepat selesai dan Kim berhenti merengek. Dad, please. Brian sendiri yang sudah tahu dunia luar itu seperti apa tentu tidak setuju dengan rencana Kim. Sebelumnya Brian sudah menawarkan diri untuk ikut agar bisa mengawasi Kim, tapi Kim sama sekali tidak senang mendengarnya dan memutuskan untuk pergi. Si anjing dinasehatin malah ngahuleng wae. Gregetan aing teh nempo si Kim teh kumaha. Brian yang tidak tega melihat putrinya itu bersedih akhirnya mengalah dan membiarkan putrinya itu pergi. Tapi dengan syarat agar Kim terus mengaktifkan ponsel agar Brian bisa lebih mudah mengetahui kabar Kim di sana nanti.
to call you when I land and every night before I go to sleep, and you're... Mom, you said it, you said it! Keesokan harinya, Brian mengantar Kim ke bandara. Sebelum berpisah, Brian sebenarnya masih tidak ikhlas melihat putrinya itu pergi sendirian. Singkat waktu, kini Kim dan temannya tiba di Paris. Sambil menunggu taksi yang akan mengantar mereka ke penginapan, sedilat itu, dubbing deh. Kim dan temannya mengambil foto di sana, sampai bertemulah mereka dengan seorang laki-laki tampan bernama Peter yang menawari mereka berdua untuk foto. Karena tujuan mereka sama, mereka berdua bahkan mengiyakan untuk satu taksi bersama dengan Peter. Tanpa berpikir orang itu siapa, dia beneran baik atau kedok doang, yang penting mah kasep. Bangsat. Saat mereka berpisah di depan penginapan, Amanda dan Kim langsung masuk ke kamar. Amanda juga langsung menyalakan musik dan mulai bersenang-senang. Sementara itu, Brian sedang dilanda cemas karena sudah beberapa kali dia menghubungi Kim tapi tidak segera mendapatkan jawaban. Untungnya tak beberapa lama kemudian, Brian mendapatkan telepon balik dari Kim. Kim berjalan ke sisi lain kamar agar dia bisa mendengar suara ayahnya dengan lebih jelas. Di perbincangannya dengan Brian, Kim kaget karena tidak lama setelah itu Kim bisa melihat ada beberapa orang asing yang masuk ke kamar. Mereka melumpuhkan Amanda dan tentu Kim sangat ketakutan. Brian yang sudah sangat berpengalaman langsung mengambil kendali. Karena sudah tahu nanti putrinya juga akan tertangkap, dia terus berbincang dengan Kim di telepon. Brian menyuruh Kim untuk pergi ke kamar terdekat dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Membimbingnya dengan serangkaian pertanyaan yang cermat, sampai dia tahu jika baru saja Kim dan Amanda berbagi taksi dengan seorang pria bernama Peter. They're going to take you. Kim, stay focused, baby. This is key. Tepat ketika Kim akhirnya ditangkap, Kim mendeskripsikan ciri-ciri penculik dengan jenggot, tinggi 6 kaki, dan tato bulan bintang di tangan mereka, sesuai perintah dari Brian. Sebelum penculik itu pergi, Brian sempat berbicara dengan salah satu dari mereka, memberikan sedikit kalimat yang sangat intimidatif, seperti ini, "Aku tidak mengenalmu. Aku tidak tahu apa maumu. Tapi jika kau menginginkan uang tebusan tentu aku tidak punya. Tapi aku punya keterampilan khusus, keterampilan yang aku kuasai selama karirku. Jika kau melepaskan putriku maka masalah selesai sampai di sini. Tapi jika tidak, aku akan mencarimu, menemukanmu, dan membunuhmu." I will find you. And I will kill you. Ih, merinding. Good luck. Tapi si penculik hanya menjawab, "Good luck." Bangsat, cok, ini agen khusus, cok. Brian lalu mengirimkan rekaman percakapan itu ke Sam, mantan teman agensinya dari konser. Lalu lanjut datang ke rumah mantannya untuk bertanya kepada Stuart apakah dia punya masalah bisnis dengan seseorang di Paris atau tidak. Lenore dan Stuart cukup terkejut dengan begitu banyak info yang Brian ketahui tentang Stuart dan bisnisnya. Karena sebagai agen khusus, Brian melakukan itu agar putrinya tidak hidup dengan orang yang tidak dia ketahui asal-usulnya. Sambil mencari beberapa petunjuk di kamar Kim, tak lama temannya menelpon untuk memberi laporan bahwa orang-orang yang menculik Kim dan temannya itu adalah sindikat perdagangan wanita yang sudah lama dicari polisi. Saya mengatakan jika korban yang diculik dibuat kecanduan narkoba dan dijadikan pelacur. Sam juga mengidentifikasi bahasa yang terdengar di percakapan telepon tersebut adalah bahasa Albania. Dengan nama pemimpin mereka adalah Marco. No. Di jet pribadi, Brian memutar rekaman penculikan Kim berulang kali sampai akhirnya dia tiba di Paris. Dengan cepat dan akurat, dia memvisualisasikan penculikan dari petunjuk yang tertinggal di tempat kejadian. Dan menemukan serta memulihkan kartu memori dari ponsel Kim yang hancur di dekat tempat tidur, di mana Kim mencoba bersembunyi. Di kios foto, Brian menemukan foto yang diambil Peter di bandara. Saat diperbesar, Brian menemukan bayangan Peter di foto tersebut. Brian yang menyadari jika Peter adalah salah satu komplotan penculik itu pun langsung pergi ke bandara dan benar,
Peter sedang beraksi sebagai umpan agar tahu lokasi tinggal calon korbannya. Ketika Peter akan masuk ke taksi seperti biasanya, Brian datang dan langsung menyerang Peter untuk mencari tahu, namun seorang pria besar kaki tangan Peter mencoba untuk menghentikan Brian. Saat Brian melawan pria besar itu, Peter berusaha melarikan diri. Peter berlari ke flyover dengan cepat. Brian langsung mengejar menggunakan taksi. Karena lalu lintas sudah sangat kacau, Brian melanjutkannya dengan berlari, tapi Peter berhasil kabur darinya sambil melakukan parkour yang keren. Tapi naas, dia harus mati karena tak sengaja tertabrak truk dari arah belakang. Karena gagal mencari info dari Peter, Brian bertemu dengan kenalan lamanya bernama Jean-Claude yang bekerja di intelijen Prancis untuk meminta bantuan. Orang Prancis itu memberitahu Brian di mana para pelacur Albania berada. Dia kemudian memperingatkan Brian untuk tidak ikut campur dan tidak menimbulkan masalah di kotanya. Saat Brian pergi, dan takut Brian benar-benar akan membuat kekacauan, Jean-Claude mengirim orang untuk mengikuti Brian. Setelah mendapatkan mobil sewaan, Brian bertemu dengan seseorang penerjemah Albania yang dia sewa di area pelacur. Pertama-tama dia menyuruhnya menunggu di mobil, kemudian dengan sengaja membuang-buang waktu dengan seorang pelacur dengan tujuan memancing germonya datang. Brian lalu dengan licik memasang mikrofon kecil di baju germo itu. Kembali ke mobil, Brian meminta juru penerjemah untuk mendengarkan suara dari bug dan menerjemahkan percakapan mereka yang mengatakan jika ada masalah dengan beberapa barang dagangan baru di lokasi konstruksi terdekat. Setelah urusannya dengan penerjemah itu selesai, Brian meminta kamus yang dia miliki lalu segera pergi ke lokasi konstruksi. Di sana dia ikut antrean para pria hidung loreng yang akan memuaskan hasrat pengencrotan. Brian memasuki suatu ruangan dan menemukan jaket milik Kim. Tapi saat dilihat, wanita yang sedang berbaring lemah di ranjang itu bukan putrinya. Untuk mendapatkan info tentang Kim darinya, Brian berniat membawa pergi wanita itu, tapi tiba-tiba komplotan lain datang menyerangnya. Terjadilah pertempuran yang sengit di sana. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Brian mampu mengalahkan mereka dan kabur menggunakan jeep. Berhasil kabur, Brian membawa wanita itu ke hotel terpencil yang tenang dan menyewa 2 kamar lalu merawat gadis itu sampai sembuh dan bisa berbicara dengan normal lagi. Setelah kekacauan semalam, Jean paginya langsung menghubungi Brian dan memintanya untuk datang menyerahkan diri. Jean yang masih menganggap Brian sahabat, memberikan keringanan kepada Brian untuk kembali saja ke Amerika daripada membuat keributan. Tapi Brian menolak dan akan terus berada di Paris sampai putrinya itu ditemukan. Singkat cerita, Brian yang kembali ke hotel lega karena menemukan gadis yang ditolongnya itu sadar. Dengan perlahan dia meminta informasi dari gadis itu yang katanya saat diculik, dia bertemu dengan gadis yang baik hati. Dan itu tak lain adalah Kim putrinya. Kemudian Brian meminta informasi lain dan diketahuilah sebuah rumah dengan pintu merah di Rue Paradise. Sesuai dengan info dari si gadis, Brian tiba di rumah dengan pintu merah. Dia menyamar sebagai anak buah Jean sampai dia tahu ternyata para sindikat ini Ternyata para sindikat ini membayar iuran kepada pihak kepolisian agar bisnis mereka tetap aman. Brian meminta untuk dipertemukan dengan bos mereka. Awalnya penjaga menolak dengan berbagai alasan, tapi akhirnya Brian berhasil masuk dan bertemu dengan 4 orang Albania di dalam. Sampai di dalam, Brian mencoba memastikan siapa pemimpinnya dan mereka mengaku bahwa mereka semua adalah Marco. By the way, which one of you is Marco? We all want Marco. Brian yang sudah merasa jika laki-laki brewok adalah pelaku yang menculik putrinya, memberi kertas bertuliskan good luck dalam bahasa Albania, lalu meminta dia untuk membacanya. Saat mendengar suaranya, Brian langsung yakin jika memang dia pelakunya. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Berhasil menemukan orang yang dia cari, Brian pun bertanya dengan dingin, "Kamu tidak ingat aku?" You don't remember me. "Sudah aku bilang, aku akan menemukanmu."
Dan tiba-tiba Brian melawan mereka yang bersenjata dengan sangat mudah. Setelah itu Brian lanjut mencari Kim, tapi yang dia temukan malah Amanda yang sudah tewas karena overdosis. Geram dengan semua yang sudah terjadi, Brian yang sengaja tidak membunuh Marco langsung menemuinya dan melakukan interogasi. Tapi bukan sekedar interogasi biasa. Dia menyiksa Marco, menancapkan paku yang sudah terhubung ke aliran listrik. Sebuah interogasi yang sudah sering dia lakukan dulu. Setelah beberapa kali disiksa karena tidak mau buka suara, akhirnya Marco memberitahu petunjuk terakhir tentang keberadaan Kim sekarang. Dia adalah Saint Clair. Where can I find him? I'm gonna save you. Marco yang tidak tahu lagi siapa itu Saint Clair membuat Brian datang menemui Jane di rumah. Dia juga bertemu dengan istrinya lalu disuguhi makan malam bersama. Jane yang takut Brian membuat onar langsung mengambil senjatanya dan langsung menodongkan itu ke Brian, tanpa dia ketahui jika pelurunya sudah diambil lebih dulu oleh Brian. That's what happens. Karena Jane menolak untuk memberitahu siapa itu Saint Clair, Brian terpaksa melukai istri Jane sampai dia menyerah dan menuruti kemauan Brian. Berhasil mendapatkan foto dan lokasi Saint Clair, Brian pun langsung pergi ke sana. Sekali lagi menyamar sebagai Jane Cloud, Brian mendapatkan akses ke pesta yang diselenggarakan oleh Saint Clair. Sampai di dalam pesta, Brian menyamar lagi sebagai pelayan hingga dia berhasil masuk ke ruangan rahasia. Yang ternyata ruangan itu adalah tempat pelelangan wanita yang akan dibeli oleh beberapa orang kaya haus hasrat pengencrotan. Di setiap bilik yang gelap, seorang penawar menekan tombol merah ketika mereka ingin menawar. Sampai lelang berakhir dan gadis itu dibawa pergi. Kemudian juru lelang mengumumkan wanita terakhir dan terbaik. Dia berasal dari Amerika, masih perawan dan ternyata gadis itu adalah Kim. Bangsat. Brian menodongkan pistol ke pembeli dan memaksa dia untuk membeli Kim serta mengalahkan yang lain. Buy her. Berhasil memaksa pembeli itu, Brian keluar dari sana, tapi tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang dan saat bangun, Brian sudah dalam keadaan terikat. Brian berkata kepada Saint Clair jika Kim adalah putrinya dan menyuruh Saint Clair mengembalikan Kim kepadanya, tapi Saint Clair hanya berkata, sayang sekali, ini bisnis dan dia sudah dijual. This is a business. This is a very unique business. Kemudian memerintahkan antek-anteknya untuk mengeksekusi Brian diam-diam dan meninggalkan ruangan. Meskipun diikat, Brian berhasil melepaskan pipa dan melarikan diri. Dia bahkan mampu membunuh para penjaga. Brian kemudian mencari Saint Clair dan memaksa memberitahu keberadaan putrinya, yang kini sedang dibawa menggunakan kapal yang ada di dermaga. Sebelum pergi, karena hal itu sangat menyakitkan bagi Brian menembaki dengan brutal Saint Clair sampai tewas mengenaskan di dalam lift. Melihat kapal akan segera pergi, Brian dengan sekuat tenaga lari tapi tetap terlambat. Namun dia tidak kehabisan ide. Dia ambil mobil dari para penjaga dan berusaha memotong jalan agar dia bisa sampai tepat waktu di jembatan dan melompat ke kapal saat lewat di bawahnya. Berhasil masuk ke kapal, Brian diam-diam menyelinap dan melumpuhkan beberapa penjaga dalam pertempuran yang berlangsung cukup lama. Sampai dia akhirnya bertemu dengan Kim yang kala itu sedang disandra oleh pria tua kaya. Baru saja si pria tua itu akan melakukan nego dengan Brian sudah lebih dulu menembaknya. Kini Kim bisa bernapas lega. Dia datang ke pelukan ayahnya sambil menangis. Kembali ke Amerika, Kim bertemu kembali dengan ibunya. Lenore bahkan memeluk Brian sebagai ucapan terima kasih. Makanya dengeta kalau diomong teh bagong.
Masih kesel aja gitu sama karakter ibunya teh, sok tahu teuing. Di akhir cerita, Brian mengajak Kim ke sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah si artis. Hi. Dia mengajak Kim ke sana karena si artis menawarkan diri untuk melatih Kim bernyanyi sampai dia bisa menjadi seorang penyanyi profesional sesuai dengan cita-cita Kim. Geus, tamat. Sudah sangat dipastikan nih, nasihat pesan yang bisa diambil dari film luar biasa ini adalah kalau dibilangin orang tua itu nurut. Memang terlihat sangat protektif, tapi semua itu demi kebaikan kalian.